iblis berusaha untuk membuat keraguan-raguan di dalam hati saya, supaya saya tidak percaya terhadap Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Iblis berusaha membuat keraguan-raguan itu. Makanya iblis berusaha memakai segala cara upaya, memakai sesuatu yang bisa dia pakai untuk memutarbalikkan firman, untuk membuat firman Tuhan itu semuanya bisa dilogikakan. Itu adalah iblis yang berusaha. Saya mau katakan, saya bangga sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Hidupku ini hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya, kalau berbicara mengenai logika, saya seharusnya mati, binasa selama-lamanya, dihukum oleh Allah karena pelanggaran, karena dosa. Saya adalah orang yang berdosa, yang seharusnya secara logika tidak lagi mendapatkan pengampunan. Saya seharusnya dilempar sama seperti iblis yang telah sombong itu dilempar dari sorga, tidak mendapatkan tempat lagi, dan dia tinggal tunggu penghukuman kekal, dilemparkan di dalam neraka. Neraka itu Tuhan sediakan sebenarnya untuk iblis dan roh-roh jahat, malaikat-malaikat yang telah jatuh, bukan untuk manusia. Secara logika seharusnya gak layak saya mendapatkan kasih kemurahan, tetapi syukur anugerahnya Allah mengasihi saya. Allah yang telah menciptakan, yang telah menjadikan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, dari debu tanah. Saya hadir dan saya sudah berdosa. Seharusnya saya masuk ke dalam hukuman kekal, tetapi ini yang saya mau katakan, Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan saya. Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Firman Allah yang telah menjadi manusia. Luar biasa. Luar biasa. Yohanes 1 ayat 1-3 dan ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Apa artinya telah menjadi manusia? Artinya benar-benar firman Allah itu masuk di dalam dimensi dan waktu manusia. Dia yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia akhirnya masuk menjadi manusia, masuk di dalam dimensi manusia. Dia mempunyai darah,
Dia mempunyai daging, dan dia sepenuhnya merasakan, menggantikan posisi saya untuk menebus hidup saya dengan darahnya, Tetapi yang disalib adalah kemanusiaannya. Dia benar-benar merasakan apa yang saya rasakan. Tetapi keilahiannya, dia sebagai firman Allah tidak pernah binasa. Roh Kudus, Roh Allah yang telah membangkitkannya dari antara orang mati. Haleluya. Saya tidak pernah ragu. Saya tidak pernah ragu untuk mengikut Tuhanku Yesus Kristus. Saya nggak pernah ragu. Hidupku dalam dunia ini hanyalah untuk Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang kuingini lagi selain hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hidupku, aku menyadari aku singkat hidupnya di bawah matahari ini. Makanya saya mengatakan, imanku tidak akan pernah mati. Karena apa? Karena imanku tidak dibangun atas cerita-cerita dongeng. Imanku tidak dibangun terhadap ilusi-ilusi. Imanku tidak timbul dari perbuatan baikku, tidak. Perbuatan apapun yang aku lakukan tidak membuat imanku timbul. Tetapi yang membuat imanku timbul, yang tidak akan pernah mati adalah karena pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus. Seperti yang dikatakannya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu sangat-sangat dirindukan oleh seseorang, siapa saja di bawah matahari ini. Tidak ada cara lain untuk saya mempunyai hidup yang kekal, hanya saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan yang diberikan kepada saya itu sepenuhnya dari Allah. Dan Allah memberikan keselamatan kepada saya dan siapa saja. Dan keselamatan hidup yang kekal itu terus diperoleh di dalam Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, firman Allah yang telah menjadi manusia itu. Roh Kudus, Roh Allah yang menolong hidup saya, yang memimpin hidup saya untuk terus bersaksi tentang Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang di dalam Yesus Kristus saya dibenarkan oleh Allah. Saya dibenarkan oleh Allah. Saya dibenarkan, diselamatkan, didamaikan
oleh karena Yesus Kristus. Bukan perbuatan saya, tetapi ketika saya di dalam Yesus Kristus, di dalam hati saya ada firman-Nya, maka saya menyadari betapa singkatnya hidup saya di bawah matahari ini. Itu sebabnya perbuatan-perbuatan yang saya lakukan menunjukkan bahwa di dalam hidup saya sudah ada firman-Nya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Itu hanyalah bentuk bahwa di dalam hidup saya sudah ada firman-Nya, dan saya di dalam Yesus Kristus. Seperti yang dikatakannya, bahwa tidak ada keraguan-raguan bagi orang yang di dalam Yesus. Pasti selamat, mempunyai hidup yang kekal. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 28, Yesus memberikan hidup kekal dan pasti tidak akan binasa. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa saya percaya kepada Anak Allah, Yesus Kristus. Dialah yang menjadi dasar saya, pandangan saya, harapan saya untuk saya berjalan di dalam hidup ini. Makanya saya mengasihi, mencintai untuk terus mau belajar akan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya ada dalam hatiku, sehingga aku melakukan segala sesuatunya dengan pandangan, fokus, tujuan hanya kepada kasih anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, tidak ada yang kuingini lagi, hanya Tuhan Yesus. Haleluya.